supaya apa? Agar kita bisa solat agar kita bisa khusyuk dalam solat kita, lebih-lebih lagi khusyuk ketika kita menjalankan ibadah solat secara berjamaah. Ya tentunya Bapak Ibu sekalian, dalam solat itu ada namanya adabus solat. Ya, sama seperti halnya membaca Quran ada adabnya. Dalam sholat juga ada adabnya, ya Bapak Ibu sekalian, ya dalam berziarah juga ada adabnya, ya. Untuk menghadirkan khusyuk itu, ya kita memperhatikan yang namanya, ya dalam sholat itu, ya kita penting menghadirkan yang namanya adabus sholat, ya. Maka kenapa Rasulullah SAW ya mengingatkan itu, ya agar supaya orang apalagi setelah makan kayak makan bawang kayak gitu ya, makan bawang banyak kemudian dia ikut sholat berjamaah, itu bau badan apalagi kalau dia berkeringat, itu kan baunya itu kan sangat menyengat, itu akan mengganggu ya kanan kiri dia, mungkin radius berapa meter gitu, itu akan terganggu, dia tidak akan nyaman sholat dekat dengan yang bersangkutan itu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan ya apa artinya untuk tidak dilakukan. Ya, mungkin ini di Indonesia mungkin tidak hal yang semacam ini, ya kalau di Indonesia tidak tahu makan apa, tapi ya pokoknya makanan-makanan yang itu bisa menimbulkan bau yang menyengat, bau yang tidak enak, untuk dihindari ketika kita hendak melakukan salat. Ataupun kalau kita mau salat, ya kita bersihkan dulu tubuh kita ini, ya tidak cukup hanya dengan berwudu, karena wudu itu tidak menghilangkan bau-bau menyengat seperti ini, ya kan, sikat gigi, atau kalau perlu apa artinya mengkonsumsi apa minum itu apa kumur-kumur itu kan, ya, seperti Listerine dan yang sejenisnya, ya kan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bagian dari adabus sholat, untuk menghadirkan rasa khusyuk buat diri kita dan buat orang-orang yang ada di sekitaran kita saat kita menjalankan sholat jamaah. Khusyuk itu kan nyaman, orang sholat tidak nyaman. Nah, itu kan tentunya yang harus dihindari. Maka dalam konteks sholat berjamaah, apapun yang ini membuat jamaah ini tidak nyaman, untuk dihindari, untuk diminimalisir. Kalau di Indonesia ya ini akan bisa mengurangi kekhusyuan orang ketika dia sholat. Biasanya itu ya rame di masjid itu, ya Bapak Ibu sekalian. Maka ini pengurus masjid ya memang harus menertibkan hal-hal yang membuat gaduh saat pelaksanaan ibadah sholat. Ya bukan berarti kita tidak boleh apa artinya mengajak anak-anak kita untuk diajarkan apa artinya dari semenjak kecil ibadah sholat, tetapi juga harus diatur dan harus ditertibkan. Ya, karena tidak menutup kemungkinan gaduhnya mereka ini itu akan menimbulkan ketidakkhusyuan orang-orang saat menjalankan ibadah sholat. Saat sholat ramai di belakang akan terpikir, karena ini kan dia bisa mendengar, ini telinga ini kan nggak mungkin saat sholat ditutup kan dia bisa mendengar, ya kan. Nah, hal-hal yang semacam ini juga harus dihilangkan atau diminimalisir paling tidak Bapak Ibu sekalian, ya. Bacaan imam juga ini harus diperhatikan untuk menghadirkan rasa khusyuk, ya kan. Makanya Rasulullah SAW itu Bapak Ibu sekalian, kalau sholat jamaah itu bacaannya itu nggak panjang-panjang. Kalau mau bacaan panjang-panjang itu sholat sendirian saja, karena bisa jadi ada jamaah yang kita tidak tahu dia punya keperluan, ya yang ya dia tidak bisa sholat lama-lama. Atau mohon maaf misalnya ya kebelet dia, ya Bapak Ibu sekalian, bacaan imamnya panjang, itu udah pastilah dia tidak akan khusyuk, ya kan Bapak Ibu sekalian.
Ya, makanya itu juga bagian dari untuk menghadirkan kekhusyuan dalam sholat. Ya, bacaan imam itu jangan panjang-panjang. Ya, terus kemudian ya dipilihlah imam itu yang bacaannya benar, Bapak Ibu sekalian. Syukur-syukur lagunya enak, syukur-syukur, tapi nggak harus lagunya enak, tetapi bacaannya itu benar, ya, baik itu dari sisi tajwidnya maupun dari sisi fasohahnya. Kita bisa bayangkan dalam sholat bil jahr, dalam sholat yang suaranya lantang itu, maghrib, isya, subuh, misalnya ada di sini imam, kemudian bacaannya itu ya ngaco-ngaco, salah-salah, tidak fasih. Ini juga tentunya ada makmum yang dia tahu imamnya itu salah, kan akan kepikiran dia, ini gimana bacaannya. Nah, itu juga yang akan mengurangi kekhusyuan jamaah. Bagian dari adabus salat yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ya makanya Islam itu, ya Islam, ya itu untuk mendapatkan jamaah salat, ganjaran jamaah salat itu kan tidak harus dia mengikuti salat itu dari awal, dari semenjak takbiratul ihram kan berbarengan, enggak. Ya. Dia mendapatkan ya bagian-bagian terakhir dari salat, ya. Sebutlah dia menjadi makmum masbuk, itu sudah dia mendapatkan ganjaran pahala salat jamaah. Makanya ya apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu yang maknanya itu begini, kalau kalian dari rumah kalian mau pergi ke artinya masjid, maka pergilah dengan penuh khusyuk, ya, dengan ketenangan, ya. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW bukan saja di saat dia artinya mengucapkan takbir saat takbiratul ihram, bahkan dari rumah tempat kediamannya ketika dia mau ke masjid untuk menjalankan ibadah salat. Apa kata Rasulullah? Alaikum bis sakinati wal waqar. Kalian sudah harus berjalan itu dari rumah itu, karena kan orang berjalan ke masjid dengan niatan untuk sholat itu kan setiap langkahnya itu sudah ibadah, ya kan? Apa kata Rasulullah? Alaikum bis sakinati wal waqar. Ya tenang, jangan gerasa gerusu. Apalagi dari rumah, ya di masjid sudah kedengaran imamnya Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram. Takut dia nggak dapatkan jamaah dari awal, kemudian dia lari dari rumahnya ke masjid, buka pintu, kemudian terdengar suara pintu kan gitu kan, keras kan gitu kan. Nah itu kan artinya mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Siapa itu? Mungkin kepikiran siapa itu yang buka pintu keras-keras itu, bikin kaget orang saja, ya kan? Nah, maka pelan-pelan kan gitu kan buka pintu masjid, ya. Ini udah bagus pintu masjidnya ini. Mungkin ada pintu masjid yang kalau dibuka bersuara, apalagi kan gitu kan ini mah nutup sendiri kan Bapak Ibu sekalian kan. Nah, tapi walaupun nutup sendiri ya pelan-pelan bukanya ya Bapak Ibu sekalian, ya. Itu juga yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dan itu yang bagian dari yang diingatkan, ya. Kita ini ke masjid, ya tenang itu bukan di saat sholat saja, tetapi dalam proses perjalanan kita ke masjid juga itu harus dibarengi dengan ketenangan, ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, bagian dari adab sholat, ya. Sholat dilakukan di akhir waktu sah. Tetapi adab sholat itu Bapak Ibu sekalian, lakukanlah sholat itu di awal waktu. Coba kita bisa bayangkan kalau sholat itu sudah dilakukan di akhir waktu, ya, itu hampir bisa dipastikan dia tidak tenang sholatnya. Ada kekhawatiran dalam dirinya, jangan-jangan nanti sholatnya ini sudah nanti belum selesai, sudah masuk waktu sholat berikutnya. Walaupun sah ketika dia sudah dapat 1 rakaat Bapak Ibu sekalian, tapi pastikan ya ada ketidaktenangan di situ. Maka menghadirkan ketenangan itu penting, apalagi dalam konteks sholat jamaah, untuk menghadirkan kekhusyuan dalam sholat kita, ya. Tenang dalam artian bacaan imamnya ini artinya baik, benar, tidak panjang, ya.
tenang dalam artian orang-orang yang ke masjid itu ya kalau pakaian yang dipakai itu ya pakaian yang, makanya kan ada ayat dalam Al-Qur'an, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, khudhu zinatakum inda kulli masjidin artinya apa? Berhiaslah kalian ketika kalian mau ibadah salat di masjid. Bukan berarti berhias seperti halnya Bapak Ibu ketika mau kondangan, enggak juga harus seperti itu ya kan, pakai make up, pakai apa lagi salon ya kan. Enggak seperti itu, tapi pakai pakaian yang apa artinya yang bersih, tidak bau ya kan. Ya kalau bisa pakai wangian, tetapi pakai wangian jangan yang menyengat, terlalu menyengat ya Bapak Ibu sekalian ya. Pakai yang bagus ya. Itu yang dimaksud dengan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Itu bagian dari adab salat. Karena ketika salat ini kita hendak berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah,